Om Swastiastu, semeton Abionek dimanapun berada. Salam Rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang peranan Catur Tirta di Bali. Kedatangan 4 pandita alias Catur Tirta yang juga disebut Sang Catur Sana di Bali membawa angin segar bagi daerah ini. Sebab 4 rohaniawan itu bukan saja ahli dalam bidang agama, namun juga menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Seorang di antaranya yang sangat menonjol dalam berbagai bidang keahlian, yaitu Empu Kuturan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipilih dan diangkatnya beliau dalam kedudukan sebagai Senapati. Di samping itu, Empu Kuturan juga dipilih dan diangkat selaku ketua majelis bernama Pakire Kiran Ijro Makabehan yang beranggotakan seluruh senapati dan para pandita dan acarya dan dangu padaya alias Siwa dan Boda. Majelis ini adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam pemerintahan Sri Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa. Lembaga ini berfungsi dan bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada raja. Jadi mungkin semacam Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dalam pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu, lembaga ini juga menggodok program kerajaan. Jadi semacam MPR menyusun GBHN. Program kerajaan yakni melakukan pembinaan di segala bidang yang tak kalah penting mendapat penekanan, yakni menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pihak kerajaan selalu menciptakan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Segala sesuatu yang hendak dijalankan oleh pemerintah terlebih dahulu senantiasa dimusyawarahkan di dalam sidang majelis. Setelah diputuskan dalam sidang majelis, barulah keputusan itu dilaksanakan oleh pemerintah kerajaan. Empu Kuturan sebagaimana telah disinggung sepintas, tatkala di Jawa pernah bertahta sebagai raja berkedudukan di Girah dan mempunyai seorang putri bernama Dyah Ratna Manggali. Namun Empu Kuturan dan istrinya mengalami pertentangan sehingga keluarga itu menjadi retak. Konflik itu terjadi karena istrinya menerapkan ilmu hitam, yaitu menjalankan teluh teran jana, sedangkan Empu Kuturan menerapkan ajaran ilmu putih, yaitu kebajikan. Sebab itu istrinya tidak diajak ke Bali dan ditinggalkan bersama putrinya di Girah, Jawa. Nah, karena menjanda, istri Empu Kuturan ini dijuluki Walu atau Rangde Nateng Girah, yang artinya janda Raja Girah. Pengalaman Empu Kuturan sebagai raja di Girah diterapkan di Bali. Dari hasil penelitian yang dilakukan Empu Kuturan sendiri, beliau memperoleh informasi, data, dan fakta yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kemelut yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai dampak perbedaan kepercayaan dan penganutan agama yang berbeda, beliau sudah menemukan kiat untuk mengatasi kemelut yang terdapat di dalam masyarakat. Namun beliau tidak segera melakukan tindakan karena masih menunggu waktu yang tepat. Pada suatu hari yang dianggap baik, Empu Kuturan selaku ketua majelis Pakire Kiran Ijro Makabehan mengadakan pasamuan agung atau rapat akbar dengan mengambil tempat di Batan Anyar. Pada pasamuan agung itu diundang dan hadir tokoh dari masing-masing penganut kepercayaan dan pemeluk agama yang dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Empu Kuturan di samping selaku ketua majelis Pakire Kiran Ijro Makabehan dan pimpinan pasamuan tersebut juga sebagai wakil penganut agama Buddha.
Yang kedua, tokoh-tokoh atau pimpinan orang-orang Baliage dari masing-masing kepercayaan dan pemeluk agama yang terdiri dari Sadpaksa atau 6 sekte agama dijadikan satu kelompok yang jumlahnya paling banyak. Yang ketiga, tokoh-tokoh dan pimpinan agama Siwa didatangkan dari Jawa, merupakan kelompok tersendiri. Peserta Pasamuan Agung tersebut telah siap dan membawa konsep dari masing-masing kelompok yang akan diajukan dan dibicarakan pada Pasamuan Agung tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di dalam masyarakat Baliage, Empu Kuturan menyampaikan gagasannya kepada peserta sidang bahwa yang menjadi akar permasalahan adalah agama. Sebab itu, Empu Kuturan memandang perlu mengadakan perubahan-perubahan serta mengatur kembali tatanan kehidupan masyarakat dengan suatu peraturan berdasarkan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat. Kepada para hadirin diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Semua pendapat dan pandangan ini ditampung oleh Empu Kuturan selaku pimpinan Pasamuan Agung tersebut. Setelah memperoleh tanggapan, Empu Kuturan menyampaikan pendapat dan pandangannya. Sidang menerima pandangan Empu Kuturan dengan suara bulat. Akhirnya di dalam Pasamuan Agung ini diambil keputusan yang memuat beberapa jenis bidang. Rumusan dan keputusan yang disepakati pada Pasamuan Agung tersebut menyangkut 5 pokok permasalahan yang menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paham Trimurti dijadikan dasar keagamaan yang telah mencakup seluruh paham dan aliran keagamaan yang berkembang di daerah Bali pada saat ini. Yang kedua, diadakan perubahan mengenai organisasi kemasyarakatan dengan dibentuk wadah yang disebut Desa Pakraman. Untuk itu didirikan 3 pura yang disebut Kayangan 3, yaitu yang pertama Pura Balai Agung atau Pura Desa sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawa atau manifestasinya sebagai Dewa Brahma selaku pencipta. Yang kedua, Pura Pusah atau Pura Segara sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawa atau manifestasinya sebagai Dewa Wisnu selaku pemelihara. Yang ketiga yaitu Pura Dalam Hulun Setra sebagai tempat suci memuliakan dan memuja Ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawa atau manifestasinya sebagai Dewa Siwa sebagai Pralina selaku pengembali Panca Mahabuta atau 5 unsur. Di samping itu ada keharusan mendirikan tempat suci di sawah yang disungsung oleh sebagai Krama Subak. Kemudian nama Desa Pakraman di dalam sejarah perjalanannya berubah nama menjadi Desa Adat. Yang ketiga, pada tiap-tiap rumah tangga diwajibkan mendirikan sebuah pelinggih berbentuk rong 3 atau rong telu sebagai tempat memuliakan dan memuja arwah suci para leluhur dan Sang Hyang Widiwasa. Rong 3 ini dikenal dengan sebutan kamulan yang terdapat pada setiap sanggah atau pamerajan. Yang keempat, semua tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Pakraman dan Pura Kahyangan 3 adalah milik Desa Pakraman, yang berarti pula milik Pura Kahyangan 3. Oleh karena itu, tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Yang kelima, tentang nama agama yang dianut oleh masyarakat Bali disebut agama Siwa Buddha. Demikian antara lain keputusan penting yang telah ditelurkan oleh Pasamuan Agung. Selanjutnya, di dalam sejarah perjalanannya, semua itu menjadi warisan tak ternilai bagi umat Hindu di Bali, yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib, tatanan kehidupan masyarakat dan agama. Sebab keputusan itu sangat cocok
dengan aspirasi dan kondisi rakyat Bali yang kemudian melahirkan masyarakat sosial religius. Tempat Pasaman Agung yang terletak di Desa Bedahulu Gianyar itu kemudian dikenal dengan sebutan Samuan Tiga atau Samuan Telu yang bermakna pertemuan segitiga. Di tempat itu sekarang sudah berdiri sebuah pura bernama Pura Samuan Tiga atau Samuan Telu. Dari nama ini sudah memberikan kesan bahwa disinilah paham Trimurti kembali ditegakkan serta paham Siwa dan Buddha disenyawakan atas dalil yang berbunyi demikian. Endatan len kira siwa rupa Buddha, maka pati urip ikang Trimandala. Sang-sangkan paraning syarat ganal alit kita ala ayu ko jaring aji ut pati stiti linaning dadi kita karanani paramarta sogata dan seterusnya. Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Tiada lain Siwa yang berupa Buddha berkuasa menghidupkan sekalian makhluk penghuni tiga alam semesta, menciptakan besar dan kecil, kasar dan halus, suka dan duka. Engkau yang mengadakan ajaran agama yang berdasarkan nilai-nilai kelahiran, kehidupan, dan akhirnya kematian. Jadi, engkau penyebab tertinggi, hai Buddha, dan seterusnya. Ada beberapa prasasti yang membuktikan kedudukan Sang Catur Tirta, terutama Empu Kuturan sebagai Senapati di Bali pada masa pemerintahan Sri Udayana Mahendra Datta. Di antaranya, yang pertama prasasti yang disimpan di Desa Serai, Kecamatan Kintamani, Bangli, yang bertahun 993 Masehi. Yang kedua, prasasti yang disimpan di Pura Abang, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli, yang bertahun 1011 Masehi. Yang ketiga, prasasti yang disimpan di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, yang bertahun 1016 Masehi. Yang keempat, prasasti yang disimpan di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar, yang bertahun 1022 Masehi. Yang kelima, prasasti yang disimpan di Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Bangli, yang bertahun 1025 Masehi. Yang keenam, prasasti yang disimpan di Pura Kehen, Bangli, tidak dapat dibaca tahunnya karena sebagian sudah rusak. Yang ketujuh, prasasti yang disimpan di Desa Ujung, Kecamatan Karangasem, yang bertahun 1040 Masehi. Sekian banyaknya prasasti itu sebagai salah satu fakta sejarah yang mencantumkan nama Empu Kuturan sebagai Senapati di Bali pada tahun-tahun tersebut. Prasasti-prasasti itu juga merupakan sabda raja-raja yang bertahta pada waktu itu di Bali. Mengenai isi prasasti-prasasti itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, prasasti Desa Serai mencantumkan nama para senapati itu adalah yang pertama Kuturan Diah Kuting, yang kedua Pinatin Diah Mahogra, yang ketiga Dalam Bunut Tuhe Buncang, yang keempat Waranasi Tuhe Pradana, yang kelima Waranasi Tuhe Gatu, yang keenam Wani Ringin Tuhe Tabu. Tuhe bermakna ketua atau dapat juga berarti yang mulia. Kecuali memuat nama para senapati seperti tersebut di atas, juga dicantumkan sebutan pejabat kerajaan yang berpangkat samgat, yaitu mantri kerajaan dalam bidangnya masing-masing, yaitu yang pertama Tuhe Maranjaya Samgat, yaitu pejabat yang mengurus kehewanan. Yang kedua Tuhe Naruh Samgat, yaitu pejabat yang mengurusi orang-orang yang tidak mempunyai anak. Yang ketiga Tuhe Tangun Samgat Adikara, yaitu pejabat yang menangani urusan pura.
Yang keempat, Tuhe Guna Samgat, yaitu pejabat yang mengurusi perbudakan. Yang kelima, Tuhe Ginanca Samgat, yaitu pejabat yang mengurusi pertapaan milik kerajaan. Di samping itu ada disebut pula adanya 3 orang samgat pegawai kehakiman masing-masing untuk Manjapura, Dinakara, dan Surendra. Serta juga dicantumkan adanya samgat lainnya, yakni Caksu Wijayapura Nanorbawa. Wijayapura artinya Kajang. Caksu Wijaya Karanta Jadara. Wijaya Karanta artinya pasah. Caksu Wijaya Manggala udara. Wijaya Manggala artinya beteng. Ini adalah nama dari Triwara, yaitu hari-hari pasaran di Bali. Sedang Caksu berarti penilik, sehingga jabatan-jabatan tersebut adalah penilik pasar atau kepala pasar. Seterusnya di dalam prasasti ini dicantumkan pula adanya rumah-rumah tempat tinggal atau geria dari pandita-pandita Siwa dan Buddha, yaitu yang pertama Kasaiwan ialah rumah-rumah tempat tinggal bagi pandita Siwa dan guru-guru agama Siwa dan Acarya. Disebutkan pula adanya Kasaiwan tersebut sebagai berikut. Dang Acarya Pali dengan Kasaiwan di Puryanta. Dang Acarya Dawangga dengan Kasaiwan di Air Garuda. Dang Acarya Widyarka dengan Kasaiwan di Binor. Dang Acarya Kasgara dengan Kasaiwan yang tempatnya tidak dicantumkan, akan tetapi menyebutkan samgat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya upacara peribadatan. Yang kedua, Kacogatan ialah rumah-rumah tempat tinggal atau geria bagi pandita Buddha yang disebut Dang Upadaya, dan disebutkan pula adanya Kacogatan, yaitu Dang Upadaya Sudar dengan Kacogatan di Canggini, Dang Upadaya Muni dengan Kacogatan di Bajra Cikara, Dang Upadaya dengan Kacogatan di Nalanda. Dari sekian banyak Kasaiwan dan Kacogatan di Bali, pada masa itu hanya geria Canggini masih ditemukan bekasnya. Geria Canggini ini ditemukan di tengah sawah di desa Kemenuh. Kini di tempat itu sudah dibangun sebuah pura dan dapurnya masih tampak sebagai aslinya. Sekarang tempat itu disebut Canggi. Mengenai bekas geria lainnya sampai saat ini belum ditemukan. Beberapa orang ahli mengatakan bahwa yang disebut Air Garuda kemungkinan adalah Goa Gajah yang terletak di sebelah barat desa Bedahulu, terletak di tebing Sungai Petanu, Gianyar. Di sana didapati bekas tempat-tempat pertapaan bagi Dang Acarya dan Dangu Padaya. Tempatnya berdampingan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana toleransi dari kedua ajaran paham itu, yakni Siwa dan Buddha, yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka hidup rukun dan damai, menghormati sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangarwa, seperti keputusan Pasamuan Agung Batan Anyar yang dipimpin oleh Empu Kuturan. Di tebing-tebing Sungai Pakerisan Petanu, Wos, dan Kungkung banyak ditemukan wihara-wihara, yaitu tempat pertapaan peninggalan purbakala berupa goa-goa bekas tempat pertapaan Siwa dan Buddha. Pada zaman pemerintahan Raja Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Nagara di Majapahit, sebutan atau jabatan seperti tersebut pada prasasti Desa Serai masih ada dijumpai dan diuraikan demikian. Dalam soal pengadilan, raja dibantu oleh 2 orang Dharmadiaksa, seorang Dharmadiaksa Kasaiwan dan seorang Dharmadiaksa Kacogatan, yaitu kepala agama Siwa dan kepala agama Buddha. Disebut Dang Acarya dan Dangu Padaya karena kedua agama tersebut merupakan agama utama dalam kerajaan Majapahit, sedang semua undang-undang didasarkan pada agama. Kedudukan Dharmadiaksa dapat
disamakan dengan hakim tinggi dan mereka itu dibantu oleh 5 upapati yang bermakna membantu. Di dalam piagam mereka itu disebut pamegat atau sang pamegat yang disingkat dengan samgat, yang berarti sang pemutus alias hakim. Baik Dharma Diaksa maupun upapati bergelar Dang Acarya. Mula-mula jumlahnya hanya 5, yakni sang pamegat Tirwan, sang pamegat Kandamuhi, sang pamegat Jambi, sang pamegat Pamotan, dan sang pamegat lainnya. Mereka itu termasuk golongan Kasaiwan, sebab agama Siwa adalah agama resmi negara Majapahit dan mempunyai pengikut paling banyak. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Buruk Sri Rajasanagara, jumlah upapati dari 5 ditambah lagi 2 sehingga menjadi 7. Tambahan yang kedua itu diambil dari golongan Kacogatan sehingga ada 5 upapati Kasaiwan dan 2 upapati Kacogatan. Perbandingan itu sudah layak mengingat jumlah pemeluk agama Buddha lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama Siwa. Sedang upapati Kacogatan itu adalah sang pamegat Kandangan Tuhe dan sang pamegat Kandangan Rare. Demikian adanya sebutan pejabat kerajaan pada masa pemerintahan Sri Gunapriya Dharmapatni Udayana Dharmodayana Warmadewa di Bali dibandingkan dengan masa pemerintahan Prabu Hayam Buruk Sri Rajasanagara di Majapahit. Pada konsep tata ruang yang berbudaya dan berwawasan lingkungan positif yang diterapkan oleh Empu Kuturan ke dalam masyarakat Bali dapat memberikan warna dan corak kehidupan rakyat di daerah ini, seperti misalnya mengenai konsep Triangga, Trimandala, Hulu Teben, Asta Bumi, Asta Kosala Kosali, Asta Kosali, Bamakerti, Janantaka, dan lain sebagainya. Semua ini kemudian menjadi landasan berpijak bagi masyarakat Hindu di Bali dan pedoman di dalam setiap gerak kehidupan bermasyarakat yang dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara masing-masing kelompok dan perorangan. Semua konsep dan ajaran Empu Kuturan akhirnya dijadikan warisan tak ternilai bagi masyarakat Hindu di Bali. Walaupun tidak sedikit pemakai konsep dan ajaran ini tidak mengetahui siapa arsitek konsep dan ajaran tersebut. Tidak disangsikan lagi kedatangan sang catursana yaitu Empu Genijaya, Empu Sumeru, Empu Gana, Empu Kuturan di Bali telah membawa perubahan besar dalam tata keagamaan dan tatanan kehidupan masyarakat Bali. Mereka sudah berhasil menyusun tata tertib desa, membangun pura seperti Kahyangan 3, Sad Kahyangan, dan lain-lainnya, lengkap dengan aturan upacara-upacaranya. Peraturan dan tempat pemujaan tersebut dituangkan dalam Usana Bali yang ditulis sekitar tahun 1433 Masehi. Khusus untuk Empu Kuturan, juga sudah berhasil memperluas dan memperbesar Pura Besakih dan menciptakan Palinggih atau bangunan suci yang disebut Meru, Gedong, dan lain-lainnya. Beliau pula yang mengajarkan pembuatan kahyangan secara spiritual, termasuk pembuatan jenis-jenis pedagingan. Penuangan konsepsi Trimurti ke dalam wadah Desa Pakraman telah berhasil memperkuat keberadaan Desa Pakraman dari gejolak dan pengaruh-pengaruh negatif, baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Kenyataannya menunjukkan pula bahwa konsepsi Trimurti telah berhasil menyatukan 3 unsur sumber kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Ketiga unsur tersebut yaitu unsur prahyangan atau dimanifestasikan menjadi Kahyangan 3. Unsur wilayah teritorial yang disebut Palemahan dan unsur manusia yang disebut Pawongan. Ketiga unsur tersebut kemudian diberi istilah Trihita Karana. Dengan demikian jelaslah bahwa Empu
bukan hanya seorang tokoh agama, akan tetapi juga seorang pandita yang memiliki wawasan kemasyarakatan yang sangat luas. Hasil-hasil karya yang ditinggalkan membuktikan bahwa Empu Kuturan di samping seorang agamawan besar, juga seorang budayawan, ahli sosial ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Guna menjaga ketentraman batin masyarakat Bali, Empu Kuturan membuat dan menyempurnakan kahyangan jagat yang berjumlah 8 buah, yaitu Pura Besakih, Lempuyang, Andakasa, Goalawah, Batu Karu, Beratan, Batur, dan Huluwatu. Mengenai cara dan upacara ngenteg linggih dan sering disebut ngalinggihang atau menstanakan Dewa Pitara atau roh suci leluhur disanggah atau pamerajan pada rong 3 atau kamulan disebutkan demikian. Iti karamaneng umunggah akan pitre ring kamulan, ring wusing anyekeh, kurung muang mamukur, ring tutug arwe welas dinanya, saulan pitong dinanya, wenang, dan seterusnya. Terjemahannya kira-kira sebagai berikut. Inilah tata cara menstanakan roh suci di kamulan. Hal ini dilakukan sesudah melaksanakan upacara nyekah, kurung atau mamukur pada ke-12 harinya, namun boleh juga pada waktu 1 bulan 7 harinya atau 42 harinya. Pada palinggih rong 3 arwah suci leluhur laki dimuliakan dan dipuja pada rong atau ruang sebelah kanan, dan arwah suci dari perempuan di sebelah kiri. Sedang di rong atau ruang tengah untuk Atman. Sedang palinggih rong 3 selaku tempat suci memuliakan dan memuja Sang Hyang Widewasa dalam fungsinya sebagai kahyangan 3 keluarga. Untuk memuliakan dan memujanya dilakukan pada rong sebelah kanan untuk Wisnu, sebelah kiri untuk Brahma, dan di tengah untuk Siwa, selaku perbawa atau manifestasi dari Sang Hyang Widewasa. Karya lain dari Empu Kuturan alias Empu Raja Kereta yaitu Meru. Meru disebutkan sebagai lambang Gunung Mahameru, tempat kediaman para dewa. Namun ada yang berpendapat bahwa Meru ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari wujud candi di Jawa. Candi di Jawa sebenarnya melambangkan alam kosmos yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Bur Loke dilambangkan kaki candi, Buah Loke dilambangkan badan candi, dan Swah Loke dilambangkan atap candi. Di dalam perkembangannya di Bali, Meru tidak hanya bertumpang atau bertingkat 3, melainkan dari tumpang 1 sampai 11. Perlu pula diketahui, tumpang Meru itu selalu ganjil, kecuali tumpang 2. Jadi ada tumpang 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kenyataan membuktikan bahwa di Bali, menurut fungsinya Meru dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai Dewa Pratista atau palinggih dewa, dan Meru selaku Atma Pratista atau sebagai palinggih arwah suci. Perbedaan dari kedua jenis Meru ini terletak pada sikutnya atau ukurannya, seperti ditentukan pada lontar Asta Kosala Kosali. Menurut lontar Andabuana, Meru merupakan perpaduan dari Pradana Tatwa dan Purusa Tatwa yang melahirkan Batur Kalawasan, petak atau cikal bakal leluhur yang suci. Disebutkan pula bahwa Meru sebagai lambang Andabuana atau alam semesta, sedang tumpang atapnya simbol lapisan alam. Begitu juga disebut bahwa Meru adalah simbol aksara suci Dasaksara yang menunggal menjadi Om, dengan windu-windu baik diawali dari windu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan windu 11. Dengan demikian, Meru bertumpang 11 adalah sebagai lambang
11 aksara suci, simbol Eka Dasa Dewata. Meru beratap 9 merupakan lambang 9 aksara suci, simbol Nawa Dewata atau Sange Dewata. Meru beratap 7, lambang 7 aksara suci, simbol Sapta Dewata. Meru beratap 5 merupakan lambang 5 aksara suci, simbol Panca Dewata. Selanjutnya Meru beratap 3, lambang 3 aksara suci, simbol Tri Purusa, 3 Siwa. Meru beratap 2, lambang 2 aksara suci yang melambangkan Ruwa Bineda atau Purusa Pradana. Sedang Meru beratap 1 merupakan lambang dari panunggalan seluruh aksara menjadi Om, simbol Sang Hyang Tunggal. Untuk menghormati jasa-jasa Empu Kuturan alias Empu Raja Kereta, maka dibuatkan pelinggih khusus untuk beliau berbentuk manjangan saluang. Karena kedatangan beliau ke Bali konon menunggang seekor manjangan. Namun ada yang berpendapat bahwa manjangan saluang berarti balai yang panjang dan luas. Menurutnya manjangan berarti panjang, salu bermakna balai, dan wang berarti luas. Sehingga kata manjangan saluang diartikan sebagai lambang sebuah balai yang panjang dan luas, tempat para dewa mengadakan pertemuan. Demikian antara lain disebutkan beberapa karya lain dari Empu Kuturan. Pada masa pemerintahan Raja Sri Masula Masuli yang memerintah pada abad ke-11 selama 77 tahun, beliau juga dibantu oleh Sang Catursana dalam membangun dan menyempurnakan perahyangan-perahyangan yang telah ada. Di antaranya, beliau juga membangun Pura Tirta Empul, Pura Mangening, Ukir Gumang, Jampane Manik atau Gulingan, Alasarum atau Belahan Tirta Kamandalu, Panataran Wulan, Puser Tasik, Manik Ngereng. Semua bangunan pura tersebut direncanakan oleh Raja Masula Masuli dan dibantu oleh Empu Kuturan. Pembangunan Pura Tirta Empul dan Mangening berdasarkan rencana yang telah disepakati, yaitu membuat perahyangan Batara Hyang Indra. Pura itu dilengkapi dengan pancuran yang diberi tanda huruf sesuai dengan kegunaannya masing-masing agar dapat dengan mudah diketahui berdasarkan tanda-tanda bersangkutan. Tanda-tanda itu dibuat dari huruf Sumedang karya Empu Angganjali yang harus dihormati oleh seluruh rakyat Bali. Raja Sri Masula Masuli juga membangun Pura Batu Madeg di Besakih, Perahyangan Batara di Batu Manyeneng, Perahyangan Batara di Pintu Aji, Perahyangan Batara di Tuluk Biu, Perahyangan Batara di Tampur Hyang, Perahyangan Batara di Batu Karu, Perahyangan Batara di Bantiran, Perahyangan Batara di Pujungan, Perahyangan Batara di Huluwatu, Perahyangan Batara di Manisan, Perahyangan Batara di Sakenan, Perahyangan Batara di Margalaya, Perahyangan Batara di Limang Sana, Perahyangan Batara di Delaut Peken, dan Perahyangan Batara di Penghuluning Gelgel. Demikian pura-pura persembahan Baginda Raja Bali yang diprakarsai Empu Raja Kereta alias Empu Kuturan selama pemerintahan Sri Masula Masuli yang berpuri di Pejeng. Tatkala itu yang menjadi bagawanta atau rohaniawan ialah Empu Genijaya yang telah berhasil menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat dan kerajaan. Sampai sekarang ajaran beliau ditaati seperti misalnya dalam hal menyelenggarakan aci dan upacara. Begitu juga ajaran beliau berdasarkan sastra, termasuk yang berkaitan dengan Weda, Japa Mantra, misalnya Rigweda, Yajurweda, Rancana Weda, serta semua petunjuk panglukatan atau penyucian. Semua itu merupakan ajaran dari Empu Genijaya. Demikian peranan Sang Catursana, terutama Empu Genijaya,
bersama Empu Kuturan, terutama dalam hal ritual dan spiritual selama pemerintahan Raja di Bali. Demikianlah peranan Sang Catur Sana di Bali. Abionek tutup dengan para Musanti. Om Santi, 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 Om.